Liga Champions musim ini telah memasuki babak final yang mempertemukan antara Manchester City dengan Inter Milan. Final Liga Champions 2022-2023 ini dijadwalkan berlangsung di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023, dini hari WIB. Inter melaju ke final setelah mendepak AC Milan di semifinal dengan agregat 3-0. Manchester City adalah favorit juara musim ini dan mampu menyingkirkan Real Madrid di semifinal dengan agregat 5-1. Lantas, tim mana yang memiliki peluang besar memenangkan Liga Champions musim ini? Pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah mengatakan, Mas Erwin, ini kan jelang laga final champion nih antara City dengan Inter Milan ya. Nah, dari Mas Erwin sendiri sebagai pengamat sepak bola, tim mana nih yang bakal diunggulkan nih Mas dalam laga final champion kali ini? Kalau yang diunggulkan, pasti kebanyakan orang akan mengunggulkan City ya. Karena kan lagi bagus, trennya lagi bagus di kompetisi juga, mereka juara Liga Inggris, minggu lalu juara Piala FA, dan penampilannya sangat-sangat stabil. Di Liga Champions juga mereka belum pernah kalah. Di penyisihan grup mereka hanya 2 kali seri, sisanya menang. Mereka juga di babak knockout juga nggak pernah kalah. Artinya sangat-sangat teruji secara penampilan, secara gol juga banyak. Materi pemain juga sangat lengkap gitu. Jadi Manchester City jelas lebih diunggulkan di pertandingan final. Tapi final itu kan hanya sekali, ya. Apapun bisa terjadi. Kita nggak tahu Inter Milan akan tampil seperti apa, tapi dari rekam jejak, rekor, gol, koleksi juara yang ada di musim ini, City jelas di atas Inter Milan. Itu kan dari segi statistik memang City di atas Inter Milan. Namun untuk strategi seperti apa nih Mas? Ya, kalau untuk strategi sangat mungkin ya. Kalau City dilihat sepanjang musim ini kan, ya mainnya Pep Guardiola ya memang seperti itu gitu ya, mengandalkan possession gitu ya. Kalau susunan pemain tuh versatile banget gitu, banyak banget pemain yang bisa diputer-puter sama Pep Guardiola. Contohnya John Stones itu kan bek tengah, tapi belakangan ini sudah beberapa minggu belakangan ini mainnya sebagai gelandang tengah. Itu salah satu contoh aja bagaimana Julian Alvarez ketika ditampilkan sebagai pemain starter ataupun pemain pengganti itu juga bisa tampil on fire. Jadi kalau ngomongin Pep Guardiola, taktiknya banyak gitu ya, tapi basicnya itu kan possession football, tiki taka gitu ya, seperti ketika waktu di Barcelona. Malah kadang-kadang sekarang ada variasinya, ada umpan panjang long ball ya, umpan lambungnya, karena Haaland sebagai target man kan posturnya sangat sangat mendukung gitu. Untuk mungkin overall kalau City seperti itu ya. Untuk Inter Milan sendiri seperti apa? Nah, kalau Inter Milan ini menyesuaikan, tapi Inter Milan sepanjang musim ini tuh salah satu kekuatannya yang mungkin akan bisa menjadi menjadi faktor efek kejut buat City gitu. Inter Milan ini pakai 2 striker. Jarang sekali tim sekarang ini yang pakai 2 striker. Biasanya kan 4-2-3-1. 4-5-1 4-3-3 tuh di depannya ya striker sendiri, sayap kiri kanan. Tapi Inter Milan itu sering sekali pakai 3-5-2 atau 4-4-2 gitu. Yang jelas Inter Milan punya 2 striker. Simone Inzaghi pelatihnya punya 2 striker. Satu Lautaro Martinez, ada Edin Dzeko, ada Romelu Lukaku. Jadi 3 orang ini bisa dipakai untuk mengisi 2 slot, tergantung siapa yang dimainin cadangan. Jadi ini yang menurut saya ini bisa jadi efek kejut sih buat City ya, karena City selama ini jarang ketemu sama tim Liga Inggris tuh, jarang yang pakai 2 striker, main barengan tuh jarang. Terus di belakang itu biasanya Simone Inzaghi pakai 3 back tengah sejajar ya. Ada Skriniar, ada Alessandro Bastoni, terus ada, tergantung siapa yang akan dimainkan sebagai striker sebagai back ya. Tapi ini juga formasi yang menurut saya agak jarang gitu ditemui oleh City sebagai lawan gitu ya. Kebanyakan pakai 4-4-2 ya, atau 4-3-3 lawannya City di Liga Inggris tuh. Jadi biasanya si Haaland ini dijagain sama 2 orang back gitu ya, bergantian gitu. Nah, ini dia akan ketemu sama 3 back gitu ya. Jadi ini merupakan menarik sih menurut saya ya, dengan keunggulan City dalam possession gitu ya. Tapi kontra strategi dari Inter Milan ini
jarang ditemuin sama City di musim ini gitu. Oke. Untuk pertandingan final kali ini kira-kira ball position lebih cenderung ke City atau ke Milan? Ya. Inter. City di babak penyisihan tuh ketemunya Dortmund, Copenhagen gitu ya. Tim-tim yang bukan levelnya City ya. Tapi ketika di babak playoff babak knockout gitu ya. Babak knockout itu ketemunya sama PSG sama Real Madrid ya. PSG secara kualitas individu pemain seimbang lah sama City ya. Mereka juga terdominasi, kalah juga gitu sama City. Real Madrid oke, secara pemain head to headnya nggak terlalu mewah seperti City karena Madrid bisa dibilang regenerasi ya, pemain-pemain muda, pemain intinya juga udah pada tua, Toni Kroos, Luka Modric. Itu juga terdominasi sama City. Jadi kalau ditanya posisinya seperti apa dengan rekor seperti sekarang City dan korban-korbannya di babak selanjutnya itu ya sangat besar kemungkinannya City yang pegang banyak possession nanti di pertandingan final dan masuk akal sih. Menurut saya Inter Milan tuh akan lebih realistis, mereka akan main nunggu ya, memperkuat defense gitu ya. Dan sesekali melakukan serangan balik, itu yang paling masuk akal gitu untuk menghadapi tim sekelas City. Karena di Liga Inggris City kalah 2 kali lawan Brentford. Tim dengan materi pemain yang mungkin harganya atau kualitasnya di atas lapangan hanya setengahnya dari City. Itu Brentford mengadakan serangan balik untuk menang. Dari sisi pemain yang patut diwaspadai dari kedua tim menurut Mas Erwin siapa aja nih? Kalau City semuanya sih. Semuanya ya. Ya kecuali pemain-pemain belakang mungkin level berbahayanya nggak seberbahayaan pemain tengah ke depan gitu ya. Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Jack Grealish. Di kanan ada Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan yang on fire Ilkay Gundogan ini di beberapa pertandingan terakhir malah cetak gol terus gitu di final Piala FA 2 gol dia cetak. Artinya dari pemain gelandang, pemain sayap dan striker kalau City pasti berbahaya. Tapi kalau dari Inter Milan ya Lautaro Martinez, Edin Dzeko atau Lukaku ya yang paling berpulang untuk jadi pemain yang paling berbahaya. Tapi di tengah-tengahnya tuh kan juga ada Hakan Calhanoglu, ada pemain-pemain tengah juga yang berbahaya sih kalau menurut saya. Ada Hendrik Mkhitaryan dari Inter Milan itu ya, pemain-pemain tengah yang sebenarnya mereka juga cukup tajam sebenarnya. Kalau main bisa main cepat dan efektif ya. Dari sekian tadi pemain yang disebutkan, menurut Mas Erwin sendiri yang difavoritkan untuk di kedua tim ini siapa Mas di laga final kali ini Mas? Dari dua tim? Ya, dari dua tim. Untuk City siapa dan tetap sih kalau saya Haaland ya, untuk City ya. Meskipun di beberapa pertandingan belakangan ini karena fokusnya ke dia terus gitu, jadi dia juga mulai susah untuk cetak gol. Tapi pemain seperti Haaland dengan posturnya seperti itu, dukungan teman-temannya gitu ya, ini pertandingan final lagi, pasti punya motivasi lebih. Tapi kalau dari Inter Milan saya melihatnya Lautaro Martinez ini yang punya peluang ya. Yang sama-sama striker gitu. Punya potensi untuk meledak lah. Nah, ini kan City juga maju ke final juga ingin mempertahankan treble winners-nya. Nah, untuk mencapai treble winners itu apa sih yang strategi apa yang menurut Mas Erwin perlu dilakukan oleh City? Masih ya sebenarnya kalau ketebak sebetulnya kan mainnya City itu seperti itu ya. Tapi kan meskipun udah ketebak mainnya seperti itu, untuk mengatasi atau untuk mengimbangi itu kan nggak gampang ya. Untuk mengatasi atau bahkan mengimbangi City gitu. Tim sekelas PSG atau Real Madrid aja juga kewalahan dan lawan City di musim ini gitu. Jadi sejak musim lalu dan 2 musim lalu itu sebenarnya Pep Guardiola tuh juga udah susah untuk untuk dikalahkan kan City. Nah, musim ini ada satu puzzle yang menurut saya itu makin melengkapi kekuatan City ya, hadirnya Erling Haaland. Kemarin nggak ada striker yang punya naluri setajam Erling Haaland dan seoportunis Erling Haaland tuh belum punya. Nah, musim ini ada dia. Dan itu yang menjadi menjadi kekuatan utama buat City. Dan itu tadi kalau harusnya seperti apa? Ya main seperti biasa aja. Jadi kita nggak tahu hasilnya seperti apa karena Inter juga punya peluang pasti kan. Tapi kalau main seperti biasa aja, City punya peluang besar untuk menang. Berarti peluang besar treble winners akan tetap
ada di City ya. Possession ya kan, variasinya sangat banyak dari pemain-pemain lini kedua. Kalau Haalandnya mentok, pemain-pemain lini keduanya Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dari sayap ada Grealish, di kanan aja ada Riyad Mahrez, tergantung siapa yang dimainin di sayap kiri kanannya. Itu variasi yang ketebak sebetulnya, tapi susah untuk diredam selama ini. Oke. Nah, kalau dari sisi skor sendiri, menurut Mas Erwin nanti pertandingan live ini kira-kira skornya berapa nih, Mas? Sebenarnya gini, ini jujur saya sebenarnya fansnya Inter Milan. Oke. Gitu ya. Tapi susah untuk ngomong skor gitu ya. Karena peluang untuk menang itu ada di City gitu. Tapi sebagai fans Inter Milan gitu ya, saya nggak pengen gitu City menang gitu. Jadi susah untuk ngomongin skor gitu. Jangan lupa subscribe ya.